di sini saya mengambil judul pengaruh ketidakpuasan konsumen dan citra merek terhadap perpindahan merek AMTK atau air minum dalam kemasan aqua pada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya menggunakan 3 variabel dengan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. 2 variabel independen ini yaitu ketidakpuasan sebagai X1 dan citra merek sebagai X2. Lalu untuk variabel dependennya yaitu Y, perpindahan merek. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu pengambilan sampel. Setelah pengambilan sampel, di sini saya menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling yang artinya tidak ada kriteria secara khusus. Lalu apabila sudah ditemukan hasil kuesionernya, sudah diperoleh hasilnya, lalu kita masuk ke dalam SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS model 25. Lalu pertama kita input hasil kuesioner berbentuk Excel karena kita tadi menyimpan hasil sampel kita menggunakan Excel ya. Lalu kita pilih yang telah kita buat. Nah, di sini kita pastikan dulu apakah sudah benar. Sampelnya sebanyak 50 sampel. Lalu kita klik OK apabila sudah benar. Lalu untuk memastikan apabila variabel telah sesuai, kita bisa masuk ke dalam variabel view. Nah, di sini sudah sesuai, kita masuk lagi ke data view. Lalu setelah itu, selanjutnya kita pilih opsi Analyze. Dikarenakan saya di sini menggunakan uji regresi linear berganda, maka saya memilih regresi dengan suboption linear. Setelah itu, kita bisa memasukkan masing-masing variabel ke dalam kolom yang tersedia dengan variabel independen saya, yaitu X1, ketidakpuasan, lalu citra merek, X2, lalu perpindahan merek di sini, dependen ya. Selanjutnya, kita masuk ke statistik untuk menguji atau mengolah data dengan kita centang sesuai dengan metode pengujian yang kita pilih. Di sini karena saya menggunakan uji regresi, jadi kita bisa pilih model fit, deskriptif, collinearity diagnosis, Durbin-Watson. Apabila sudah sesuai dengan yang seperti di layar, maka kita klik continue. Lalu selanjutnya kita masuk ke plot. Nah, di sini ada tersedia berbagai opsi. Untuk variabel Y, kita pilih SRSID, kita masukkan sini. Lalu untuk kolom X, kita masukkan ini, ZPRED, sesuai dengan yang teman-teman lihat di layar. Lalu di bawah untuk standar Decide Residual Plot, kita memilih opsi histogram dan juga normal probability plot. Ini kita centang semua. Lalu apabila sudah sesuai, jangan lupa untuk dicentang dan klik continue. Jika sudah sesuai, lalu kita tekan OK. Nah, melihat uji regresi berganda, kita melihat tabel koefisien A ini. Nah, berdasarkan tabel koefisien A, konstanta menunjukkan nilai 2,770 dengan ketidakpuasan 0,469 dan citra merek sebagai X2 yaitu minus 0,265. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 2,770 ditambah 0,469 X1 minus 0,265 X2. Lalu, apabila kita ingin melihat hasil uji T atau pengujian masing-masing variabel independen secara parsial, kita juga bisa melihat di koefisien A. Nah, berdasarkan tabel koefisien A, ketidakpuasan ini berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan merek. Kok bisa? Karena bisa kita lihat sigma dari ketidakpuasan yaitu 0,001, di mana nilai sigma standar untuk hal ini yaitu di bawah kurang dari 0,005, di mana hal ini ketidakpuasan memenuhi ketentuannya yaitu 0,001, sehingga ketidakpuasan berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan merek.
Sedangkan di citra merek bisa kita lihat bahwa sigmanya menunjukkan angka 0,167, yang mana angka sigma ini lebih dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa citra merek tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perpindahan merek. Nah, selanjutnya di koefisien A kita juga bisa melihat multikolinearitas, di mana berdasarkan tabel koefisien A, kita bisa lihat di tolerance dan VIF untuk collinearity statistik. Nah, berdasarkan nilai VIF dan tolerance untuk V1 untuk X1 yaitu ketidakpuasan dan X2 citra merek memiliki nilai serupa yaitu 1,012 dan untuk toleransinya 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak menunjukkan adanya multikolinearitas karena tabel koefisien A toleransinya lebih dari 0,1, di mana toleransinya yaitu 0,9, menunjukkan angka yang lebih dari 0,1. Sedangkan VIF-nya menunjukkan angka kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel tidak menunjukkan adanya multikolinearitas terhadap perpindahan merek. Lalu, bagaimana cara kita tahu pengujian variabel secara keseluruhan? Kita masuk ke ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita bisa melihat hasil uji variabel secara keseluruhan. Berdasarkan tabel ANOVA A, nilai sigmanya yaitu 0,001, sehingga nilai sigma ini kurang dari nilai sigma yang telah ditentukan, yaitu 0,005. Sehingga kedua variabel independen ini, yaitu ketidakpuasan dan citra merek, berpengaruh secara signifikan terhadap perpindahan merek, yaitu Y, secara bersamaan, karena nilai sigmanya kurang dari 0,005, yaitu 0,001. Lalu, bagaimana sih cara kita tahu pengaruh persentase variabel X terhadap Y? Nah, kita dapat melihat dari R-square-nya di sini, di model summary, ada sebesar 0,249 atau sebesar 24,9. Sehingga dalam hal ini memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen yaitu ketidakpuasan dan citra merek berpengaruh sebesar 24,9%. Sedangkan sisanya sebesar 75,1, tahu dari mana? Tahu dari 1 dikurangi 0,249. Dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel independen ini dalam penelitian atau di luar persamaan regresi ini, teman-teman. Lalu apabila kita scroll ke bawah sebentar, nah kita bisa melihat di tabel histogram. Di tabel histogram ini dapat dilihat bahwa tabel ini menunjukkan memenuhi uji normalitas. Bagaimana cara kita melihatnya? Nah, karena sisi kanan dan kiri histogram ini menunjukkan keseimbangan dan grafik ini berbentuk lonceng. Karena grafik ini menunjukkan berbentuk lonceng, membuktikan bahwa data telah dianggap memenuhi uji normalitas karena model regresi telah sesuai dengan asumsi normalitas. Nah, kemudian kita turun sebentar. Nah, ini ada t-plot ya. Nah, di t-plot ini dapat dilihat bahwa garis ini menunjukkan pola, teman-teman. Pola titik relatif mendekati garis lurus dengan mengarah ke kanan atas. Hal ini menggambarkan bahwa adanya linearitas data, sehingga model regresi ini dapat disimpulkan bahwa terdistribusi normal. Lalu kita turun lagi, di sini ada scatter plot. Berbeda dengan tabel di atas yang menunjukkan adanya pola, scatter plot ini menunjukkan bahwa tidak ada pola, sehingga membuat uji ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas karena berpencar atau tidak membuat pola. Dengan kata lain, bahwa uji model ini tidak terjadi homoskedastisitas. Seperti itu. Nah, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.